Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Damaraji Chandra Puspanugraha dari Rombel 1 akan memaparkan materi tentang mata kuliah teori probabilitas yang berbentuk soal. Di nomor pertama, di sini semisal ada soal dalam suatu kelas teridentifikasi adanya frekuensi nilai ujian matematika dari 40 siswa seperti tabel berikut. Di sini untuk kelas nilainya dan di sini untuk frekuensinya. Di sini ditanyakan untuk mean, median, modus, dan kuartil. Kita masuk ke bagian yang A untuk mencari mean. Dia menggunakan rumus ini dan di sini ada beberapa keterangannya. F berarti frekuensi atau jumlah siswa tiap kelasnya. Di sini ada XI atau titik tengah setiap kelas. Lalu di sini ada hasil kali frekuensi dan titik tengah lalu dijumlahkan. Nah, kita dapat totalnya itu 3.300 dibagi 40 di sini. Lalu hasilnya adalah 82,5. Lanjut ke bagian median. Di sini rumusnya yaitu L plus N per 2 dikurangi F sebelumnya dibagi F median dikali P atau interval. Di sini ada keterangan tambahannya. L yaitu batas bawah kelas median dan nantinya dikurangi 0,5. Lalu kemudian yang N, jumlah seluruh data ada 40 di sini. Kemudian F sebelumnya itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian P ini ada panjang kelas atau interval tadi. Nah, kita masuk di sini N per 2 kita masukkan N-nya itu 40 per 2 jadi 20. Lalu kemudian data ini 20 berarti artinya kita mempunyai data ke 20 berada pada kelas 80 sampai 89 di sini. Jadi ini ada masuk ke kelas 20 di sini. Kemudian di sini kita sudah dapat L-nya berarti batas bawah kelas median yang berarti kita bisa lihat di sini ada 80 dikurangi 0,5 jadi 79,5. Lalu F sebelumnya yaitu ada 15 di sini. Lalu untuk F mediannya kita dapat 15 dan juga intervalnya dihitung dari 80 hingga 89. Jadi jumlahnya ada 10. Kemudian di sini masukkan angkanya 79,5 tambah 20 minus 15 per 15 kali 10. Di sini lalu untuk hasilnya 82,83. Lanjut untuk mencari modus. Di sini kita pakai rumus ini. L plus D1 per D1 plus D2 dikali P atau interval. Sini keterangannya. Oke, sekarang bagian modus. Di sini ada rumusnya yaitu L plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, di sini kita masuk keterangannya. D1 berarti itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Bagian D2 di sini ada frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sudah kelas modus. Lalu kita masukkan angkanya di sini 79,5 ditambah 5 per 5 per 7 dikali 10. Nah, jadi hasilnya di sini masih proses di sini, lalu nanti ketemu hasilnya 83,67. Lalu yang terakhir ini di sini ada kuartil dan di sini ada rumus kuartil, kita bisa pakai ini. Di sini kita masukkan angkanya untuk kuartil pertama. Kuartil pertama di sini mempunyai nilai 1/4. Nah, kita masukkan berarti 40/4 sama dengan 10. Nah, berarti kita punya di sini data ke 10 dari kelasnya 70 sampai 79 ini. Lalu untuk L nya berarti 70 ini dikurangi 0,5 jadi 69,5. Lalu F sebelumnya yaitu 5, FK nya di sini 10 dan juga intervalnya dari sini itu 10. Nah, kemudian untuk hasilnya di sini 69,5 ditambah 10
kurang 5 per 10 dikali 10. Jadi hasilnya di sini nanti ada 74,5. Kemudian di sini untuk mencari Q2 itu sama dengan cara kita untuk mencari median. Jadi kita bisa pakai rumus seperti ini. 79,5 tambah 20 kurang 15 per 15 dikali 10. Nanti hasilnya 82,83. Kemudian lanjut ke bagian ketiga. Di sini di ketiga kita memakai nilai 3 per 4. Nah di sini jadi 40 tadi, 40 ini dikali 3 hasilnya 120 per 4 sama dengan kita dapat kelasnya 30. Nah, terus kita masukkan angkanya di sini berarti dari interval 90 dikurangi 0,5 jadi 89,5 ditambah 30 kurangi 30 per 8 dikali 10. Nanti kita dapat hasilnya 89,5. Lanjut ke nomor 2. Di sini jika ada soal sebuah dadu bermata 6 dilempar satu kali, tentukan munculnya A angka genap, B angka lebih besar dari 4. Nah, untuk kita cari untuk diketahuinya dulu di sini ruang sampel S sama dengan 1 sampai 6. Jadi kita punya ruang sampelnya itu 6. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang A. Angka genap di sini kita punya 2, 4 dan 6. Jadi kita memiliki 3 angka genap di sini. Lalu kita masukkan rumus PA sama dengan 3 jumlah ini dibagi 6 atau seluruh ruang sampel di sini. Jadi kita sederhanakan jadi 1 per 2. Lanjut ke yang B. Di sini untuk angka lebih besar dari 4 kita punya 5 dan 6. Jadi NB nya kita punya 2. Langsung masuk rumus PB sama dengan 2 per ruang sampelnya 6. Lalu disederhanakan jadi 1/3. Lanjut ke nomor 3. Jika di sini ada soal dua dadu dilempar bersamaan, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 8 dengan syarat dadu pertama menunjukkan angka lebih dari 3. Jika ada keterangan di sini dengan syarat, berarti di sini ada rumus peluang bersyarat. Langsung masuk di sini. Dadu pertama yang dia sudah termasuk dengan syaratnya yaitu lebih dari 3, jadi 4, 5 dan 6. Jadi kita punya 3 kemungkinan. Lalu kemudian dadu kedua dia tanpa ada syarat. Jadi dimasukkan semua ruang sampelnya 1 sampai 6, jadi ada 6 kemungkinan. Nah, dari dua dadu ini kita kalikan. Jadi NB sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Lanjut ke rumus berikutnya. Di sini ada N dalam kurung A irisan B sama dengan 3. Nah, di sini sudah termasuk syaratnya yaitu lebih besar dari 3. Jadi di sini A irisan B nya itu gabungan dari lebih dari 3, berarti kita punya 1, 2 dan 3. Di sini juga 1, 2 dan 3. Jadi kita punya seluruhnya itu ada 3. Lanjut berikutnya di sini P, A dan B sama dengan P irisan. Lanjut di sini kita ada P, A dan B sama dengan P, A irisan B per PB sama dengan N, A irisan B per NB. Jadi kita masukkan di sini untuk P irisan. Jadi kita masukkan di sini angkanya untuk sini 3 ini untuk A irisan B nya di sini. Lalu PB nya di sini kita punya 18 dari sini. Lalu sama dengan irisannya lagi di sini 1 per 6 ini disederhanakan. Lanjutkan nomor terakhir. Di sini jika ada soal di sini, sebuah pabrik memiliki 2 mesin yang digunakan untuk memproduksi
botol minuman yang diketahuinya di sini mesin A memproduksi 60% dari total botol dan mesin B memproduksi 40% dari total botol. Menurut pengalamannya, sini 2% botol dari mesin A itu cacat dan 5% botol dari mesin B itu cacat. Jika ditemukan satu botol cacat secara acak, tentukan peluang bahwa botol tersebut berasal dari mesin B. Jadi di sini kita bisa memakai rumus teori Bayes. Kita masukkan diketahuinya, PA-nya sini kita ubah jadi desimal jadi 0,6, PB-nya 0,4 dari sini. Kemudian di sini untuk bagian yang cacat. Ini untuk yang bagian A kita dapat 0,02, yang B kita dapat 0,05. Lanjut kita masuk ke rumus. Di sini P dalam kurung B dan C sama dengan P dalam kurung C dan B dikali PB per PC. Nah di sini untuk mencari PC kita bisa masukkan di sini bagian yang cacat di sini. Kemudian PA ini untuk yang awal, persentase produksi mesin dari total botol di sini 60%. Lalu dijumlahkan dengan yang cacat lagi di sini tapi yang bagian B dikalikan PB-nya ini 40% ini. Jadi kita bisa masukkan di sini nanti untuk ini jadi 0,02 di sini 0,6 di sini 0,05 ini 0,4. Nah kita semua ini kita jumlahkan, nanti kita akan dapat hasilnya 0,032, kemudian sama dengan kita totalkan jadi 0,02 per 0,032. Jadi kita punya hasilnya 0,6625 atau bisa ditulis 62,5%.